Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui bagian firman Tuhan di bawah satu tema, ialah menang atas rasa iri hati. Menang atas rasa iri hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu hal yang sering mengganggu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah rasa iri hati. Ya. Apakah rasa iri hati itu sehingga ini adalah hal yang kompleks di dalam kehidupan kita? Rasa iri hati itu adalah sebuah perasaan yang ada dalam diri kita, sebuah emosi yang ada di dalam diri kita. Dan kapan emosi dan perasaan itu terjadi, ya? Kapan perasaan dan emosi itu terjadi di dalam kehidupan kita? Perasaan terjadi ketika kita melihat, ya, ketika kita melihat keluar, melihat orang lain, dan kita melihat hidup mereka lebih baik daripada kehidupan kita. Ya. Kita melihat bahwa kehidupan orang lain lebih bagus, lebih baik daripada kehidupan kita. Kita melihat keluarga mereka lebih baik. Kita melihat bahwa anak-anak mereka lebih baik. Ya, saat itu kita akan merasa timbul iri hati di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat orang lain lebih baik, saat itu kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak terberkati sama seperti mereka pada saat itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya ini adalah menurut pemikiran kita mereka lebih baik daripada kita. Padahal belum tentu hal itu benar, ya. Belum tentu hal itu benar. Dan sebenarnya rasa iri hati itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki tetapi tidak bisa kita miliki, ya. Sesuatu yang menarik yang ingin kita miliki tetapi kita tidak dapat memilikinya pada saat itu. Dan kita berusaha untuk mencari dan mendapatkan, tapi tidak bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan akhirnya menimbulkan kemarahan dan iri hati. Nah, iri hati ini adalah sudah ada semenjak zaman dulu, ya. Iri hati ini membuat manusia sebenarnya tidak tenang, membuat manusia merasa tidak bahagia, dan akhirnya karena iri hati yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan merasa sedih di dalam kehidupan kita, ya. Kenapa kita merasa sedih? Karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita pada saat itu. Dan kita bisa melihat bahwa iri hati itu adalah sesuatu yang umum terjadi dan bisa dialami oleh semua orang, ya. Rasa iri hati itu bisa dialami oleh semua orang. Rasa iri hati itu bisa saja masuk di dalam keluarga kita, ya. Bisa saja iri hati itu masuk ke dalam keluarga kita. Bagaimana rasa iri hati itu bisa masuk ke dalam keluarga kita? Ketika kita mendidik anak-anak kita, ya. Ketika kita mendidik anak-anak kita, mungkin secara tidak kita sadari, terkadang kita lebih menyayangi anak yang satu dengan anak yang lain, ya. Itu mungkin secara tidak kita sadari kita melakukan hal itu, dan ini akan menimbulkan rasa iri hati dengan anak yang satu dengan anak yang lain. Dan iri hati itu pun bisa terjadi ketika kita melihat kakak atau adik kita berhasil di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, ya. Itu berarti iri hati itu terjadi di dalam keluarga kita, ya. Terjadi di dalam keluarga kita. Kita menganggap bahwa wah, dia lebih berhasil daripada saya, kakak saya lebih berhasil daripada saya, adik saya lebih berhasil daripada saya. Akhirnya timbul iri hati satu dengan lain. Dan iri hati juga bisa timbul di dalam pekerjaan kita,
di dalam sekolah kita, mungkin yang masih sekolah, karena mungkin gurunya lebih sayang dengan murid yang lebih pintar. Biasanya anak yang lebih pintar biasanya disayang guru ya, bukan anak yang tidak pintar. Bukan anak yang tidak pintar maksudnya nggak disayang guru. Dulu kalau kita tidak naik kelas, saya dulu pernah dibilang kalau nggak naik kelas itu berarti disayang guru, karena berarti masih ketemu dengan gurunya kayak gitu ya. Nah itu kadang menimbulkan rasa iri hati satu sama lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah di dalam gereja juga bisa ada rasa iri hati? Di dalam pelayanan pun mungkin hal itu terjadi juga ya. Misalnya di dalam gereja ada pendeta yang berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, pendeta hari ini pendeta A sedang berkhotbah, besoknya pendeta B berkhotbah, dan saat itu ada orang bilang seperti ini, wah pendeta A ini bagus sekali khotbahnya, tetapi karena pendeta B ini nggak dapat pujian, dia langsung bilang, apa bagusnya, lama dia khotbah, nggak bagus itu, khotbahnya itu nggak bagus. Timbul rasa iri hati di dalam gereja juga rupanya. Ketika orang juga pintar bermain musik, mungkin saat ini di gereja kita Om Eko yang pintar mau main musik, kita nggak tahu ya siapa yang iri dengan Om Eko ya. Mungkin saya yang iri hati, wah saya tidak bisa main musik, Om Eko bisa main musik. Nah kita melihat bahwa iri hati itu bisa timbul di hati. Kenapa Saul tidak bisa menang dalam iri hati? Dan saat ini kita akan melihat 3 hal agar kita bisa lepas dari rasa iri hati. Yang pertama, tidak melihat kelebihan orang sebagai saingan atau musuh. Tidak melihat kelebihan orang sebagai saingan atau musuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadang kita berpikir bahwa yang suka iri itu adalah orang yang gak punya ya. Terkadang kita berpikir bahwa orang yang yang iri hati itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, makanya dia iri terhadap orang yang hebat ya. Maka dia iri dengan orang yang lebih daripada dia pada saat itu. Dan menurut saya itu adalah, mungkin pemikiran kita itu adalah hal yang wajar dia iri, karena dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi dalam bagian firman Tuhan pada malam hari ini kita melihat bahwa yang iri hati ini dia adalah seorang raja ya. Dia adalah seorang raja, orang yang terpandang, orang yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tetapi kenapa Raja Saul bisa memiliki atau dikuasai oleh rasa iri hati ya? Hal yang memicu iri hati Saul adalah ketika mereka pulang dari perang, di mana mereka disambut oleh para wanita yang menyambut mereka dengan nyanyian ya. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika Saul dan Daud pada saat itu pulang dari berperang dan disambut oleh para wanita yang keluar semua bersama-sama dan mereka bernyanyi. Dan saat mereka bernyanyi, saat itu para wanita berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Ketika sampai di situ, Saul merasa bangga dia. Wah, senang sekali. Saya dipuji oleh para wanita-wanita. Ya. Siapa yang gak bangga disambut dengan para wanita-wanita, perempuan-perempuan yang luar biasa banyak, dan dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Ya. Dia merasa senang pada saat itu atas pujian yang diberikan oleh para wanita itu. Ya. Tetapi semua itu berubah sekejap ketika para wanita ini mengatakan bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Di sanalah kita melihat pastilah Saul pada saat itu seperti umpamanya balon ya,
balon itu seperti terpecah ya, terpecah, dan disitulah kita melihat segala iri hati serta kemarahan Saul terungkap di sana. Pertama dia senyum manis, mungkin kita bayangkan dia senyum manis, tetapi ketika perempuan-perempuan itu mengatakan bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang, wajahnya saya tidak tahu seperti apa, mungkin lebih busuk daripada pepaya busuk ya. Saking dia keselnya banget ya, dia kesel sekali ya. Aduh, kok Daud kok lebih dibanggakan ya, kok Daud lebih dinaik-naikkan, lebih dipuji-puji daripada saya. Siapa sih Daud itu? Daud itu masih anak kecil. Mungkin seperti itu batin Saul pada saat itu. Dan sejak saat itu pun pikiran Saul hanya satu, bagaimana membunuh Daud. Bagaimana membunuh Daud. Saul iri melihat Daud mendapatkan sesuatu yang lebih dari dia. Saul tidak bisa menyikapi hal ini. Dia merasa bahwa Daud adalah saingannya. Dia tidak merasa bahwa Daud itu adalah seorang yang bisa menjadi motivasi dalam kehidupannya, tetapi dia merasa bahwa Daud ini adalah saingannya. Saul takut ya. Dia lakukan hal ini karena dia takut dan khawatir kedudukannya sebagai raja akan diambil. Padahal kalau kita membaca pasal sebelumnya, di sana Samuel sudah menyatakan ini sebelumnya ya, menyatakan bahwa Daud akan menjadi pengganti Saul berikutnya. Dan Saul sulit menerima kenyataan bahwa Daud memiliki kelebihan ya. Dari segi kuantitas pasti Saul memiliki lebih banyak pengalaman berperang daripada Daud ya, karena Saul lebih duluan dia berperang daripada Daud. Tetapi dari segi kualitas Daud telah mengalahkan Goliat, dan itu menyatakan kekhususan Daud di mata Tuhan ya. Itu menyatakan kekhususan Daud di mata Tuhan. Pujian para wanita itu yang mengagungkan Daud lebih hebat dari Saul. Pada saat itu sangat membakar emosi Saul sehingga dia membenci Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kekuasaan, ketenaran, dan pujian telah membutakan mata hati Saul pada saat itu, sehingga dia sulit mengakui bahwa ada orang yang lebih daripada dia pada saat itu. Dan kita melihat dalam bagian perenungan kita pada malam hari ini bahwa pujian itu bisa membawa kesombongan ya. Pujian itu bisa membawa kesombongan dan iri hati ya. Untuk itu kita harus positive thinking ketika menerima pujian. Karena jika kita tidak positif ketika menerima pujian, maka kita akan seperti Saul ya. Kita akan menjadi lupa diri ketika kita dipuji oleh orang atas setiap keberhasilan yang kita miliki ya. Kita menganggap bahwa pujian-pujian itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih tenar, sehingga kita lupa untuk melihat ke bawah, kita selalu melihat ke atas ya. Kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain. Dan saat ini kita belajar bahwa Raja Saul membiarkan iri hati bertumbuh subur di dalam dirinya pada saat itu, sehingga ketika rasa iri hati itu bertumbuh subur di dalam kehidupan dia, roh jahat pun menguasai dan mempengaruhi dirinya untuk terus-menerus melakukan kejahatan kepada Daud. Untuk itu kita belajar bahwa hendaknya kita jangan membiarkan iri hati untuk bertumbuh subur di dalam kehidupan kita, sehingga roh jahat pun tidak bisa berkuasa di dalam hidup kita. Ketika kita melihat kelebihan orang, kita tidak menganggap orang itu adalah saingan kita. Ketika kita melihat kelebihan orang, kita tidak melihat bahwa orang itu adalah musuh kita ya. Tetapi ketika kita melihat kelebihan orang, di saat itu kita menganggap mereka adalah motivasi kita untuk lebih maju
dan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ini adalah poin yang pertama kita pelajari, bahwa jika kita ingin lepas dari rasa iri hati, yang pertama adalah kita tidak melihat kelebihan orang sebagai musuh kita atau sebagai lawan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan hidup bersyukur. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan pada malam hari ini, kita pasti bertanya, mengapa nyanyian para wanita itu memanaskan hati Saul? Ya. Mengapa saat itu Saul begitu sensitif ya? Dia hanya mendengarkan nyanyian, kenapa kok dia cepat nian tersinggung pada saat itu? Karena dengan lagu yang dinyanyikan itu, Saul tahu bahwa nanti akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penyakit iri Saul dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan dari luar ya. Sebenarnya masalahnya itu bukan dari para wanita-wanita yang menyanyi pada saat itu, tetapi masalahnya itu di dalam diri Saul sendiri. Semua penyakit hati dimulai karena hati kita tidak rela menerima keberadaan diri sendiri ya. Siapapun yang tidak bisa menerima diri dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dimiliki, maka orang itu akan bermasalah dalam kehidupannya, dalam segala aspek kehidupannya. Saat ini kita hendaknya belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal ya. Sebab itulah yang Tuhan Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, saat itu tidak ada waktu untuk kita merasa iri hati kepada orang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita mengucap syukur, berarti kita menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tidak sempat otak kita berpikir untuk iri hati, tidak sempat kita berpikir bahwa orang itu lebih hebat daripada kita ya. Percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Belajar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita, baik itu kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Marilah kita belajar untuk mensyukuri semuanya itu. Ketika Tuhan memberikan keluarga kepada kita, anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, kita mensyukurinya. Walaupun mungkin dalam tanda kutip anak itu bandel ya, tapi kita harus bersyukur karena Tuhan percayakan anak itu kepada kita. Berarti Tuhan percaya kepada kita untuk membentuk anak ini ya. Dan kita bersyukur juga untuk setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan terjebak untuk menjadi orang lain, karena tidak semua yang kita dengar dan kita lihat itu benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita belajar dalam bagian ini agar kita menjaga hati kita dengan senantiasa selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan, selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena melalui semua itu kita lebih peka dengan suara Tuhan. Karena melalui semua itu kita lebih tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita terbebas dari rasa iri hati. Jadi malam hari ini kita belajar bahwa ketika kita ingin menang dari rasa iri hati, yang harus kita lakukan adalah pertama, tidak melihat kelebihan orang sebagai saingan kita, sebagai musuh kita. Yang kedua, dengan selalu mengucap syukur, maka kita akan lepas dari rasa iri hati. Dan yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan